Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi tentang seputar dunia Islam, serta sejarah perkembangannya. Kali ini, kami akan membahas tentang siapakah pemimpin Islam yang sesungguhnya. Benarkah, jika Pangeran Arab terbangun dari koma, beliau akan menjadi pemimpin umat Islam? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Koma adalah kondisi di mana seseorang tidak sadar dan tidak memberi respons terhadap suara maupun nyeri atau sakit. Kondisi ini terjadi karena menurunnya aktivitas di dalam otak, sebagai akibat dari berbagai hal. Misalnya karena cedera pada otak atau infeksi otak. Koma adalah tingkatan paling dalam, ketika seseorang tidak sadarkan diri. Orang yang mengalami koma tidak dapat merespons terhadap situasi di sekitarnya sama sekali. Penderita koma tidak akan melakukan gerakan, mengeluarkan suara, apalagi membuka mata, meskipun sudah dicubit. Berbeda dengan pingsan yang hanya terjadi sementara. Hilangnya kesadaran pada penderita koma terjadi dalam waktu yang lama. Koma terjadi akibat kerusakan di salah satu bagian otak, baik sementara maupun permanen. Penyebab kerusakan otak ini sangat beragam. Seperti stroke, cedera berat di kepala, infeksi, atau tumor. Penyebab ini harus diketahui agar dokter bisa menentukan langkah pengobatannya. Kalau dalam cerita dongeng ada kisah putri tidur, dalam kehidupan nyata, tepatnya di Arab Saudi, ada kisah nyata, yaitu Pangeran Tidur. Nama sang pangeran adalah Al-Walid bin Khalid Al-Saud. Dia merupakan keponakan dari Al-Walid bin Talal, yang merupakan salah satu konglomerat Arab Saudi. Pada 2005 silam, Al-Walid sedang menempuh studi di perguruan militer di London. Tragis, dia mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan cedera parah dan pendarahan di otak. Sejak itu, Al-Walid tak pernah sadarkan diri. Ini artinya sudah 18 tahun sang pangeran mengalami koma. Dengan kondisinya saat ini, ia pun mendapatkan julukan Pangeran Tidur. Selama ini Al-Walid hidup dengan bantuan alat medis. Sang ayah, Pangeran Khalid bin Talal menolak untuk mencabut ventilator yang selama ini menjadi penyangga hidup Al-Walid. Pihak keluarga sendiri masih berharap atas kesembuhan sang pangeran. Ayahnya mengaku sering ditanya mengapa dia tidak melepaskan saja alat-alat yang menempel di badan Al-Walid. Dia dengan tegas menjawab, jika Tuhan ingin dia mati, dia sudah berada di kuburnya sekarang. Setelah mengalami koma lebih dari 1 dekade, Pangeran Al-Walid bin Khalid Al-Saud terhitung sudah 2 kali menggerakkan bagian tubuhnya, yakni pada 2019 dan 2020. Pada 2019, Putri Nora binti Talal, saudara perempuan ayah Al-Walid sempat membagikan sebuah video yang menampilkan Al-Walid menggerakkan kepalanya ke sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian, pada 2020, Pangeran Tidur terlihat menggerakkan jarinya. Anakku tercinta Khalid bin Talal Al-Walid, segala puji bagi Allah, yang menghidupkan siapa yang Dia kehendaki, dengan perintahnya. Segala puji bagi Allah, yang memulihkan kesehatan Anda. Jadi jangan putus asa dengan kekuasaan Allah, tulisnya di Twitter. Dilansir dari El Watan News, pihak keluarga telah mendatangkan 3 dokter dari Amerika Serikat, dan seorang dokter dari Spanyol, untuk mengatasi pendarahan di kepalanya. Namun, Al-Walid masih berada dalam kondisi koma. Jika Tuhan ingin dia mati, dia akan berada di kuburnya sekarang. Ujar Pangeran Khalid bin Talal, ayah dari Pangeran Al-Walid. Terlepas dari kondisinya yang putus asa dan koma selama bertahun-tahun,
Pangeran Khalid bin Talal masih berpegang teguh pada harapan bahwa putranya akan pulih dan sadar. Walau dalam kondisi koma, namun Pangeran tidur ini benar-benar seperti orang sehat yang sedang tidur. Dengan kondisi bangsa Arab yang kian lama kian berubah, Arab Saudi terus mengalami perubahan yang dianggap tak biasa. Negara petrodolar itu terus membuat perubahan radikal guna merubah citra konservatif demi mewujudkan visi Saudi 2030. Visi 2030 merujuk ke transisi dari ketergantungan terhadap minyak dan menggantinya dengan sektor pariwisata. Berikut daftar kontroversi Arab Saudi yang telah dirangkum CNBC Indonesia. 1. Pantai bikini. Arab Saudi dikenal sebagai negara dengan aturan ketat mengenai pakaian, terutama pada perempuan. Namun, kini Arab Saudi telah memiliki tempat yang mengizinkan laki-laki dan perempuan berbaur tanpa batasan, yakni Pantai Pure Beach. 2. Festival dugem hingga Halloween. Arab Saudi mulai menunjukkan keterbukaannya terhadap musik elektronik EDM, dengan mengizinkan sejumlah konser musik hingga festival EDM di wilayahnya. Salah satunya MDLBEAST Soundstorm yang dimulai 2021 di Riyadh. Tercatat, beberapa pelaku musik global datang. Sekitar 200.000 penonton juga hadir. Tidak hanya pada akhir Oktober, Arab Saudi juga mengadakan festival Halloween. Padahal, ini sebelumnya dilarang kerajaan Arab. 3. Podcast membahas seks. Di Arab Saudi, setiap orang masih sulit untuk mendapatkan pendidikan seks di rumah dan di kelas. Namun, baru-baru ini muncul podcast berbahasa Arab yang membicarakan hal-hal tabu di Saudi, termasuk seks, untuk menggebrak kesan konservatif tersebut. 4. Izin minuman keras. Arab Saudi dilaporkan akan mengizinkan beredarnya minuman beralkohol. Negeri tempat dua kota suci umat Islam, yakni Mekah dan Madinah, disebut akan menyajikan anggur dan koktail. Dilaporkan, aturan itu akan berlaku di kota megafuturistik baru Neom. Isu tersebut pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, WSJ, pada September 2022 lalu. Terletak di Pulau Laut Merah bernama Sindalah, Resort Neom berharap untuk menawarkan bar anggur premium, bar koktail terpisah, dan bar untuk champagne dan makanan penutup, tulis WSJ. Rencana tersebut juga menyerukan toko anggur retail dengan tampilan dinding vertikal yang mencolok, tambah media AS itu lagi. Media Amerika Serikat itu menyebutkan telah melihat dokumen pengembangan kota, tertanggal Januari. Tidak hanya alkohol, gambar pengembangan Sindalah tertanggal Juni juga memuat gambar-gambar berbikini dan pria bertelanjang dada. Sindalah akan menyalakan Laut Merah sebagai tujuan baru untuk kapal pesiar super dan menarik beberapa orang paling kaya dan berpengaruh di dunia, kata dokumen perencanaan itu lagi. 5. Lepas cadar dan abaya. Salah satu hal mencolok dari perubahan Arab Saudi adalah tidak ada lagi aturan segregasi dan praktik sosial yang ketat. Menurut laporan The National, Januari lalu, para pelancong di Bandara Internasional King Khalid Riyadh terlihat mengantri bea cukai di jalur yang sama. Selain itu, mayoritas perempuan pun terlihat tidak bercadar dan beberapa tidak menggunakan abaya. Ini merujuk pakaian tradisional panjang yang biasa dipakai wanita di kawasan Teluk dan sempat wajib di Arab Saudi. Mengunjungi Arab Saudi secara keseluruhan adalah pengalaman yang berbeda pada 2008 dibandingkan saat ini. Yaitu aturan ketat mengenakan abaya dan kerudung serta pemisahan jenis kelamin yang mencolok.
kata seorang turis Mesir yang mengunjungi keluarga besarnya di Jeddah, Samia. Hal sama juga dikatakan salah satu pekerja di Dubai dan Abu Dhabi sejak 2008, Susan Parker. Parker mengatakan, sebagai perempuan asing yang belum menikah, sebelumnya dia tidak bisa mendapatkan visa pengunjung untuk pertemuan dengan klien di ibu kota, tetapi sekarang tidak lagi. Tidak ada kata sifat yang cukup besar untuk menggambarkan perubahan yang telah dilihat Riyadh, ujarnya terkejut melihat Riyadh kini. Sikapnya sangat terbuka, ramah dan berpikiran maju, kata kepala komunikasi untuk Cenomi Group itu. Semua orang benar-benar merasa mereka berperan dalam perubahan ini. 6. Merayakan Hari Valentine. Arab Saudi turut berpartisipasi dalam merayakan Hari Valentine yang jatuh setiap 14 Februari. Dilaporkan, beberapa hari menjelang perayaan Valentine, toko bunga dan restoran di Arab Saudi memikat pasangan dan lajang dengan karangan bunga yang indah. Padahal, 7 tahun lalu, perayaan dilarang Komite Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan. Sekarang badan itu saat ini telah dihapus. 7. Ka'bah baru. Terbaru, Arab Saudi kini tengah membangun pusat kota modern terbesar di dunia di ibu kota Riyadh. Proyek awal telah disahkan putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz yang biasa disebut MBS, pada Kamis akhir pekan lalu. Pusat kota itu merupakan proyek teranyar, perusahaan pengembangan murabba baru, yang didukung dana investasi publik Arab Saudi. Proyek yang langsung dipimpin MBS itu terletak di antara Jalan Raja Salman dan Raja Khalid di barat Laut Riyadh, dan ditarget selesai pada tahun 2030. Mengutip Saudi Press Agency, pembangunan akan dimulai di area seluas 19 km persegi. Proyek ini akan menawarkan lebih dari 25 juta meter persegi luas lantai. Bangunan terdiri dari 104.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, lebih dari 980.000 meter persegi ruang retail. Ada pula 1,4 juta meter persegi ruang kantor, 620.000 meter persegi aset rekreasi, serta 1,8 juta meter persegi ruang fasilitas komunitas. Salah satu yang menarik adalah pembangunan Temuka'ab. Pembangunan ini ada bangunan berbentuk kubus setinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. Salah satu yang menarik dari pengembangan ini adalah struktur Muka'ab, yang digambarkan sebagai tujuan imersif pertama di dunia, yang menawarkan pengalaman yang diciptakan oleh teknologi digital dan virtual dengan holografi terbaru. Tulis Business Traveler. Bentuk kubik Muka'ab akan terinspirasi oleh gaya arsitektur Najdi modern, yang juga digunakan dalam pengembangan proyek Giga Diriyah di Riyadh. Mengutip proyek lain senilai 63,2 miliar dolar, dan terkait situs warisan dunia UNESCO di distrik Et-Turaif di negara itu. Muka'ab ini sendiri akan mencakup sebuah menara di atas landasan spiral. Sebuah struktur yang menampilkan luas lantai 2 juta meter persegi juga akan menjadi tujuan perhotelan premium, termasuk atraksi retail, budaya dan wisata. Namun pembangunannya dikritik sejumlah kalangan. Bentuk Muka'ab yang kubus dikaitkan dengan Ka'bah bahkan disindir sebagai upaya pendirian Ka'bah baru. Banyak kebijakannya sudah tak seperti dulu lagi. Para netizen berharap agar Pangeran Walid segera sadar dan dapat menggantikan posisi Mohammed bin Salman. Karena dirasa selama ini MBS membuat ulah di kerajaan. Mengingat beberapa waktu lalu MBS menyingkirkan beberapa pangeran Arab Saudi, dan sempat menjadi sorotan media internasional.
Maka mungkinkan, jika The Sleeping Prince terbangun dari tidurnya, dia akan membawa perubahan yang baik dari Timur Tengah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.